Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini sahabat-sahabat Padepokan Tingkir, kita lagi santai di saungnya Padepokan Tingkir di Salatiga. Sekarang ini di hadapan saya ada Mbah Yuri, nanti bisa memperkenalkan diri. Ini di depan saya juga ada keris nih yang bisa berdiri. Ini apa nih? Keris petir atau apa ini? Nanti kita bisa kulik lebih lanjut detail masalah keris. Karena yang di depan saya ini backgroundnya dulu kolektor berbagai macam keris. Jadi kita bisa tanya lebih banyak dulu pengalamannya seperti apa di bidang perkerisan. Nah, kalau kita tahu sendiri bahwa keris itu kan dari budaya Indonesia ya, dari budaya Jawa, yang kalau misalkan kita dari namanya sendiri keris itu melungker-melungker buat iris-iris, betul seperti ya Pak. Jadi keris gitu. Kalau di istilah Jawanya seperti itu. Dan alhamdulillah keris juga merupakan budaya dari UNESCO sudah mengukuhkan bahwa keris itu sudah menjadi bagian dari warisan dunia milik Indonesia pada tahun 2005 kalau nggak salah. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat sendiri di historical daripada keris dan Oke, kita tanya-tanya mengenai keris ini. Silakan Mbah Yuri memperkenalkan diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Padimar ini. Saya dulu kolektor keris ya. Saya termasuk keris petir. Wah, itu gampang itu. Gampang, tinggal nunggu petirnya datang aja udah jadi keris petir. Nah, keris itu sebuah identik dengan kebudayaan yang nenek moyang kita itu membuatnya dengan berpikir dulu, karena itu sebuah teknologi sebetulnya. Nggak mudah membuatnya, nggak seperti zaman-zaman sekarang, karena dulu butuh dengan istilahnya menuangkan kreativitasnya di bidang seni tempa, yaitu keris. Ya, saya mengaguminya sebagai warisan budaya nenek moyang kita dulu. Dan ya kayak gini, kok sekarang kok ceritanya lain. Oke, ceritanya lain itu dalam arti dulu tuh berarti memang benar-benar kolektor keris ya, ya. Mbak Yuri ini. Nah, sampai di jenjang dulu kan identik kalau misalkan yang sering atau kolektor keris itu kan dengan dukun. Nah, apakah itu bagian dari profesi Mbak Yuri juga waktu itu? Dukun itu ya. atau sekarang ini kan lagi rame tuh pesulap merah, dukun, dan kaitannya dengan keris. Lebih tren lagi ada keris petir gitu. Gimana sejarahnya dulu, seperti apa Mbak Yuri? Dukun itu malah pesennya pada saya dulu. Pesan-pesan keris, kalau ada yang tamunya yang mau minta barang jenis A, jenis B, dapur A, dapur B, itu kan dia nggak dapat cari barangnya, wong dukunnya nggak pernah pergi kok. Yang pergi kan yang tim hunting seperti saya ini. Jadi ya dukunnya tinggal request. Berarti relasinya dukun. Nah, dulu. Ya, alhamdulillah sekarang beliau ini sudah menjadi bagian dari jamaahnya kita Padepokan Tingkir. Jadi barang ini sudah ditinggalkan berarti ya? Ya, ditinggal nggak masalah, wong ini coba hanya sebuah barang. Iya. Hakikatnya kan kita kepada Sang Pencipta. Betul. Bukan seperti ini. Karena di Majelis Padepokan Tingkir sendiri banyak barang-barang titipan yang mungkin dulu para saudara-saudara kita yang
masih percaya sama hal-hal gaib di balik keris atau benda tajam lainnya, itu alhamdulillah diserahkan ke sini ya, mereka sudah meninggalkan dunia tersebut. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita mengenai keris. Berarti kalau misalkan kolektor berarti tahu secara detail mengenai keris dari ujung sampai ini. Terus ini kenapa bisa berdiri? Karena kalau keris betul-betul dibuat yang membuat empu itu ada titik nol gravitasinya, jadi keseimbangannya ada. Nah, dan bahannya pun memenuhi syarat, istilahnya memenuhi syarat tuh dari 1 besi, 2 baja, 3 meteor. Batu meteor. Batu meteor itu yang dulu namanya kan Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwi itu bumi, Bapak Angkasa itu yang di atas. Bapaknya di atas, ibunya di bawah. Itu dari mana untuk batu meteor itu? Itu kalau empu, katanya kalau empu itu punya ilmu mendatangkan meteor dulu, katanya gitu. Nah, itu bisa dipercaya enggak? Maksudnya bisa secara nalar dan logika bisa di ini enggak untuk ini? Itu kalau secara nalar kita nunggu meteor jatuh aja, nanti jatuhnya di mana kita ambil. Nah, itu kan perlu waktu yang lama kalau misalkan dan itu pun waktunya tidak bisa ditentukan kan untuk meteor sendiri. Kalau pekerjaan kita tidak di bidang itu ya enggak tahu. Istilahnya jenengan istilahnya tukang bangunan, mau ada orang mau bangun kan mesti deketin, oh butuh tenaga Pak. Nah, istilah siapa lagi. Kalau kita tidak di bidangnya memang nggak tahu kapan itu jatuhnya, kapan itu datangnya. Tapi kalau empu itu pasti tahu salah-salahnya, itu tahu ada, karena dia untuk satu bahan lah. Jadi kalau bahannya kurang ya tetap nggak jadi. Jadi segi bahan dasarnya keris itu berarti macam-macam ya? Cuma tiga. Ada tiga. Apa aja itu? Ya tadi tuh besi, baja, terus meteor. Kalau untuk kayu-kayunya ini juga ini kayu ini kan cuma untuk pemanis ya, pemanis silai sandangan. Kan berperan penting juga ketika dia bisa berdiri dari simetrisnya atau kayu tersebut toh. Iya. Nah, makanya kayunya juga nggak asal kayu biasanya gitu. Oh gitu. Kayu seperti ada kayu yang buat deder itu awar-awar bisa, terus kayu cendana, timoho, itu kayu-kayu yang istilahnya cocok untuk sebuah bilah keris karena bahannya nggak keras juga nggak empuk dan awet. Oh gitu. Tapi paling banyak digunakan itu kayak apa biasanya yang umum digunakan oleh para empu itu? Kalau istilahnya kerisnya itu katanya energinya itu besar, biasanya dikasih deder kayu awar-awar untuk penawar gitu. Awar-awar ya? Awar-awar. Kalau sekarang masih banyak kayu itu? Ada di pinggir-pinggir sungai gitu. Banyak ya? Banyak awar-awar itu. Buat itu untuk menetralisir energi yang angsarnya istilahnya besar, katanya gitu. Istilahnya penawarnya itu awar-awar itu. Nah, kalau menurut Mbak Yuri, keris yang di depan kita ini itu dari mana asalnya dan dari empu siapa? Tahu nggak sejarahnya? Kalau empunya dulu tuh banyak. Kita kan menganalisanya berdasarkan bentuk dapurnya dan pamor. Oke, pamor ya. Kan biasanya kan kalau keris itu kan ada ulir-ulirnya Luk ya namanya ya. Kalau di ini kan kayaknya lurus aja ya. Ini jenis dari mana ini kalau brojol. Brojol itu apa? Dapur brojol, tapi istilah dapur umum, istilah yang semuanya boleh memiliki. Semua orang. Semua orang. Dapur brojol. Dapur brojol ya. Berarti kalau yang ada semuanya boleh memiliki, ada yang khusus juga. Betul, yang raja-raja kan khusus. Raja-raja khusus. Itu seperti apa? Kayak keris naga,
apa naga, dapur naga. Dapur naga itu berarti dia dari looknya atau dari gagangnya? Ada ornamennya naga. Ornamennya lagi naga. Itu khusus untuk raja-raja. Biasanya raja-raja, pangeran. Kalau masyarakat umum, istilahnya kasta umum dulu itu yang gini-gini aja, yang brojol, yang keris lurus-lurus. Yang brojo itu memang lurus semua seperti apa atau ada? Kalau brojol lurus semua. Lurus semua. Nah, bicara dengan tadi look ya. Look itu ada berapa look sih sebenarnya dalam kerisnya kita itu? Yang umum itu 13. Umum 13. Kalau yang berarti 13 ini kanan kiri. Kalau yang selain kayak dapur-dapur kolo itu kan lebih dari 13, ada yang intinya ganjil. Oh, ganjil. 17, ada yang 21. Ada yang paling kecil berarti kalau ganjil 3. Ya, 3. Satu ini kan 1. Oh, ini 1. Lajer. Nah, terus lo 3. Kok ada kok keris lo-nya 2, itu sudah habis, korosi biasanya. Patah berarti. Korosi habis, kena termakan dengan perawatan nggak benar biasanya. Iya. Korosi. Terus keris kok lo-nya 4 ya kan, kalau 4 kan nggak pakem, istilahnya nggak ada di dapurnya pakemnya lo 4, itu korosi awalnya mungkin 5. Awalnya 5. Dan kalau masyarakat sekarang tuh malah mengidentikan keris dipuja-puja. Sebetulnya ini kan teknologi, dan negara lain belum bisa membuat. Negara kita Nusantara ini sudah bisa membuat. Jadi kan kebudayaan kita luar biasa ya. Lebih maju daripada negara lain. Padahal dari bentuknya tradisional, tapi dari segi pembuatannya itu merupakan teknologi tinggi gitu. Betul, itu kan nanotech juga. Makanya kan bisa bertahan lama itu karena pembuatannya ditempa, terus apa itu dengan perpaduan bahan. Jepang itu nggak bisa membuat karena dia tidak bisa memadukan antara meteor, baja dan besi. Kalau besi munculnya kan warna hitam ini, Pak. Kalau di sini. Ini tuh apa? Alami ya? Maksudnya dia pamor. Seperti apa? Seperti ada corak. Abstrak corak. Itu alami. Alami. Dari kandungan besi dan baja itu campurannya berapa? Nah, ini kan setahu saya itu pembuatannya gini, Pak. Ini lempengan besi. Terus disatukan lagi lempengan baja. Terus ini lempengan meteor. Terus ditekuk. Terus ditempa lagi panjang, ditekuk lagi, ditempa lagi panjang, ditekuk, terus ditempa lagi panjang. Akhirnya meteor ini keluar ke serat-seratnya besi, di sela-selanya besi, munculnya pamor gini. Dengan beberapa kali lipat, mungkin 2000 kali lipat, mungkin 4000 kali lipat. Semakin banyak lipatannya itu semakin ringan. 4000 kali lipat itu berapa lama ya proses untuk pembuatannya? Loh kan 4000 itu 2000 aja ya, tergantung empunya sih yang mengerjakan. Kalau dikerjakan konsisten pagi sampai malam sebulan jadi. Sebulan jadi. Lumayan juga lama ya. Lama. Ini sampai 1 bulan gitu. Iya dah. Biasanya 40 hari atau berapa. Biasa ya. Berarti ada waktu-waktu tertentu nggak bisa. Kalau sekarang kan dengan menggunakan mesin biasanya kan paling dalam 1 jam bisa jadi berapa benda tajam begitu kan. Bisa. Ya? Bisa kalau sekarang bisa. Pakai yang istilahnya yang nempa bukan orang yang kayak mesin kayak hidrolik itu dek terus dipanaskan. Itu sekarang berarti sudah ada teknologi untuk membuat keris seperti ini ya? Ada. Oke, berarti lebih cepat ya. Ya, itu kan memakan waktu 30 40 hari gitu cepat ya? Cuma nilai isoterinya kurang. Oh iya. Jadi hanya untuk aksesoris lah biasanya gitu. Iya. Nah, untuk murni seni gitu. Nilai isoterinya kurang, dan memang kalau empu kan sebuah harapan katanya gitu ya, jelas doanya empu, harapannya empu ditujukan sebuah keris.
Nah, seperti kita kalau berdoa sama yang kuasa ya sama, tanpa keris pun kita bisa. Ini cuma melambangkan saja, divisualisasikan lewat keris. Kalau empu gitu. Kalau yang di depan kita ini dari mana ini? Dari Kalau ini mana, atau dari kerajaan mana? Dari tahun berapa? kalau Atau abad corak berapa? corak pamornya Sepertinya ini tua ya, besinya ya. tua ini. Ini kalau coraknya pamor Madura. Pamor Madura, dan kalau style modelnya kerisnya Tuban. Jadi sekitar Tuban, era Tuban tuh eranya Pajajaran. Jadi Tuban era Pajajaran ini, keris Pajajaran. Apa hubungannya Tuban sama Pajajaran? Kalau Pajajaran kan lebih identik ke Jawa Barat. Karena memang empu paling banyak masa dulu itu insinyur-insinyurnya itu orang Tuban, empunya orang Tuban. Oh, malah lebih banyak orang Tuban. Betul. Maksudnya tempatnya di Tuban gitu. Nah, dia Empu itu lebih banyak di Tuban. Satu empunya banyak, dua juga dia memproduksi paling banyak. daerah Tuban berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dulu kan tidak, Itu tahun berapa itu? Kalau atau abad berapa? sekitar abad 8, abad Abad 8. nah, Waktu kerajaan udah ada kerajaan. ada Pajajaran itu toh. Pajajaran itu. Kalau Tuban memang kan kabupaten kan dia ikut yang penguasa Pajajaran ikut Pajajaran, penguasanya Majapahit ikut Majapahit, dia ngikut aja. Tapi berarti Pajajaran sampai Tuban juga. Iya, Hmm. dia ngikut kan, apalagi setingkat kabupaten kan, kalau ingin makmur ya ikut penguasa kan gitu. Kutanya kan gitu. Pajajaran berarti Prabu Siliwangi. Betul. Zaman-zamannya itu. Kalau ini kan memang sebetulnya kalau orang memahami betul ini kan sebuah teknologi. Nah, sedangkan Pajajaran sendiri kan kalau di Jawa Barat itu kan Prabu Siliwangi identik dengan kujang. Itu hubungannya dengan keris apa? Kan berbeda kan dari segi bentuk dan coraknya juga beda. Kujang dan keris. Kalau memang keris ini berasal dari Tuban. Ya, kujang kan memang identik ya, Jawa Barat. Sebuah simbol Itu yang daerah. dipakai oleh Prabu Siliwangi. Simbol kerajaan Pajajaran itu kujang. Kalau keris kan pada umumnya. Oke. Umumnya itu keris untuk Nusantara. Oke. Berarti kalau kujang memang spesifik untuk Pajajaran, Nah, Prabu Siliwangi, dan untuk keris sendiri memang waktu itu sudah banyak empu-empu itu sudah memakai keris. Berarti lebih lama gitu ya? Atau Ya. bagaimana? Istilahnya kalau modelnya yang umum tuh keris. Kalau kita membuat identitas sendiri seperti Pajajaran membuat identitas sendiri kujang ya, nanti kan bisa dikategorikan oh kalau kujang itu Jawa Barat. Kalau pada umumnya keris itu umum. Ya. Ini menarik sahabat-sahabat semua. Jadi kalau misalkan di Jawa itu kan identik dengan keris, dan di Jawa Barat identik dengan kujang. Nanti kita akan coba kulik mengenai detail kujang nanti seperti apa dari kerajaan Pajajaran, dari Prabu Siliwangi, senjata yang digunakan Prabu Siliwangi. Kalau kita kulik lebih dalam mengenai keris itu banyak sekali. Kalau kita bahas satu persatu, nanti kita akan diskusi lebih lanjut, ngobrol-ngobrol ringan mengenai keris ya, Mbak Yuri. Anytime kita bisa ngobrol karena beliau juga sering datang ke majelis untuk bareng-bareng ngaji, zikir bareng ya. Sementara itu dulu sahabat-sahabat Padepokan Tingkir, kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai tadi ada keris yang look berapa, terus kemudian tadi juga kita bahas mengenai kujang juga ya. Semoga kita diberi kesempatan lain waktu untuk berbicara lebih lanjut mengenai benda-benda warisan dari pusaka-pusaka yang ada di Indonesia. Terima kasih para sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.